Mari kita berdoa saudara sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, di hadapan hadirat-Mu yang kudus dan mulia kami datang memberikan pujian dan penyembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk undangan-Mu hari ini Tuhan. Tuhan boleh mengundang kami ke rumah-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan berkenanlah atas segala pujian kami. Dan Tuhan saat ini juga Engkau berkenan untuk boleh menyuarakan firman-Mu kepada setiap hati kami. Tuhan berfirmanlah dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar. Sehingga hidup kami boleh sekali lagi dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Langkah kami boleh diutus oleh kebenaran firman-Mu untuk membagikan Injil-Mu Tuhan ke tengah dunia. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka satu bagian Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang ke-9. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama melihat dari Yohanes pasal 9. Namun untuk pembacaan Alkitab kita akan membaca lebih dulu ayat 1-7. Yohanes 9 ayat 1-7, silakan saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Semikian jauh kita baca firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara, kalau kita melihat pasal ke-9 dari Injil Yohanes ini, maka saudara kalimat pembukanya itu ketika Yesus sedang lewat. Saudara kelihatannya ini memunculkan adegan atau kisah begitu ya yang berbeda dari pasal ke-8, pasal sebelumnya. Namun saudara ketika kita melihat secara tema, pasal 9 ini masih sama dengan pasal 8 saudara. Karena kalimat Yesus di pasal 9 ayat yang kelima, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Kalimat yang sama, klaim yang sama yang juga Tuhan Yesus sebutkan di pasal ke-8 saudara. Dan saudara pasal 9 ini juga berfungsi sebagai narasi pengantar, kisah pengantar bagi apa yang akan terjadi di pasal ke-10. Yaitu ketika Tuhan Yesus mendeklarasikan dirinya, memberikan klaim kembali bahwa akulah gembala yang baik. Ini jelas berbanding terbalik saudara dengan para pemimpin agama Yahudi waktu itu yang seperti gembala yang jahat. Nah saudara perlu kita ingat apa saja sih yang Tuhan Yesus sudah ajarkan di bagian sebelumnya di pasal ke-8. Kalau saya boleh rangkum demikian saudara. Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan melainkan mempunyai terang kehidupan. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku dan kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Nah saudara di pasal 9 ini Tuhan Yesus seperti mau berkata seperti apa sih contohnya orang yang hidupnya seperti ini. Mengikuti terang Tuhan, tidak berjalan di dalam kegelapan, diam di dalam kebenaran firman Tuhan dan kebenaran itu memerdekakan kehidupannya begitu ya. Nah saudara Tuhan Yesus mengajak orang-orang waktu itu dan juga setiap kita untuk melihat kehidupan dari seorang yang buta. Dan saudara Tuhan Yesus seakan-akan menempatkan orang yang buta ini di dalam panggung Injilnya, di dalam kisah Injilnya, di Yohanes pasal 9 ini saudara. Dan Tuhan Yesus seperti sedang mendramatisasi klaimnya sebagai terang dunia dan contoh dari orang yang sungguh menerima dia sebagai terang dunia. Dan saudara mari kita lihat bersama kehidupan si orang buta ini melalui masalah pertama yang dimunculkan dari kehidupan orang ini yaitu kebutaan fisik sejak lahir. Nah saudara seperti manusia pada umumnya, mungkin setiap kita juga begitu ya. Saya pikir seorang buta layak untuk bertanya, berpikir apa yang paling saya inginkan di dalam kehidupan ini begitu ya. Saudara di masa kini mungkin menjadi orang buta itu lebih dimudahkan ya. Ada berbagai alat bantu agar orang buta bisa melihat kehidupan dengan cara mereka masing-masing begitu ya. Bahkan saudara saya mencoba untuk googling begitu ya melihat bahwa ternyata di smartphone ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk orang-orang yang buta begitu. Supaya mereka bisa menggunakan smartphone seperti kita pada umumnya. Tapi saudara kondisi ini tentunya tidak demikian di masa Tuhan Yesus.
Saudara, orang buta ini di masa Tuhan Yesus, di Yohanes pasal 9, dia lahir, sejak lahir. Dia buta, tidak bisa melihat apa-apa. Dia menjadi aib bagi keluarganya, bagi orang tuanya. Dia jadi bahan omongan di antara tetangganya. Dan ketika dia remaja, saudara, mungkin dia kesel. Karena dia tidak bisa main, gak bisa olahraga, gak bisa jalan-jalan begitu. Seperti teman-temannya pada umumnya yang bisa melihat dengan normal. Nah saudara, semakin dia dewasa, ketika dia beranjak menjadi pemuda, mungkin saudara dia galau. Karena anak-anak tetangganya sudah pada nikah muda, punya kehidupan yang lebih baik, punya keluarga sendiri. Dan saudara, orang ini akhirnya hanya mengikuti nasibnya. Menjadi seorang buta, hanya bisa mengemis-ngemis sambil mungkin sesekali dia bersenandung begitu ya. Apa salahku, apa salah ibuku, hidupku dirundung pilu. Saudara, ini hidup yang tidak punya tujuan. Seorang yang gak punya cita-cita, keinginan pun dia sulit dapatkan gitu. Nah saudara, mungkin hidup dia dihakimi oleh konsep sebab akibat di dalam kehidupan. Dia mungkin pernah berpikir, ini salah siapa? Saya sampai buta sejak lahir. Apakah salah saya? Apakah salah papa mama saya? Nah saudara, pemikiran inilah yang timbul dari murid-murid Tuhan Yesus waktu itu ketika mereka melihat orang ini. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, siapa sih yang berbuat dosa? Dia sendiri, orang yang buta sejak lahir ini, atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta. Saudara, namun perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Saudara, jawaban Tuhan Yesus bukan sebuah jawaban sebab akibat. Yesus menjawab bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Saudara, dengan berkata demikian, dengan menjawab demikian, Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa yang terutama dari kebutaan orang ini, orang yang buta ini bukan tentang penyebabnya, tapi tentang tujuannya Allah, misinya Allah, pekerjaan Allah dinyatakan melalui kehidupan dia sekalipun dia orang yang buta sejak lahir. Dan saudara, ini bukan pekerjaan yang keren-kerenan begitu ya. Memang nanti Tuhan Yesus akan melakukan mujizat begitu dan menyatakan pekerjaan Allah. Tapi saudara, melalui jawaban Tuhan Yesus juga Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ada urgensi, ada kedaruratan dari pekerjaan Allah ketika Tuhan Yesus bilang kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ada kabar baik yang harus disampaikan kepada orang buta ini. Ada kabar baik juga yang nanti akan disampaikan kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar melalui orang buta ini. Dan saudara, tanpa basa-basi, Tuhan Yesus langsung melakukan pekerjaan Allah, menyatakan pekerjaan Allah, yaitu ketika dia menyembuhkan orang buta ini dan bahkan mengutus orang buta ini. Saudara, dikatakan di pasal 9 ayat yang ke-6 dan ke-7. Setelah Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu, dia meludah ke tanah, membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat, menerima kembali penglihatannya. Saudara, hal yang menarik ketika kita melihat frasa yang diutus. Saudara ingat bahwa Tuhan Yesus sering disebut sebagai yang diutus Allah. Yohanes pasal 3 ayat kedua, Nikodemus menyapa Tuhan Yesus dengan sebutan guru yang diutus Allah. Yohanes pasal 3 juga ayat 34, Yohanes Pembaptis mengatakan siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Tuhan Yesus sendiri di pasal ke-6 ayat 29 berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya pada Dia yang telah diutus Allah. Yesus adalah pribadi, satu-satunya pribadi yang diutus oleh Allah. Dan saudara, adegan ini membuktikan yang telah diutus oleh Allah itu menyembuhkan orang buta ini dan mengutus kembali orang buta ini yang sudah melihat untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah saudara, ketika kita melihat nanti adegan-adegan berikutnya, saudara, orang buta ini yang telah melihat tidak pernah terpikir bagaimana cara Allah bisa menyatakan pekerjaannya melalui dirinya yang tadinya buta itu. Nah saudara, melalui apa yang nanti orang yang telah melihat ini akan saksikan, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menguak masalah yang jauh lebih mengerikan, jauh lebih dalam dari sekedar kebutaan fisik, yaitu kebutaan rohani. Jauh lebih mengerikan bahkan dari yang diderita oleh orang yang sudah melihat ini. Tuhan menyatakan pekerjaannya melalui orang ini dimulai. Ketika orang ini, orang-orang lain begitu ya, tercengang melihat orang buta yang sudah melihat ini.
Nah saudara, di dalam adegan berikutnya, perhatikan bahwa seakan Tuhan Yesus menghilang begitu ya dari panggung Injilnya, dari panggung kisahnya begitu. Dan orang buta yang telah melihat ini menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya. Yohanes mencatat tetangga-tetangganya dan mereka yang dulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis? Benar, dia ini. Ada orang yang bilang, bukan, mungkin mirip aja begitu ya. Di tengah riuhnya orang-orang menduga-duga, orang ini terus-menerus berkata, betul itu saya. Benar, akulah dia. Dan saudara perhatikan bagaimana orang ini mengenal Yesus yang menyembuhkannya. Saudara, ketika dia ditanya oleh orang-orang begitu ya, bagaimana kamu bisa melek? Kok kamu bisa melihat lagi begitu ya? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam, basuhlah dirimu. Saudara, perhatikan bagaimana dia mengenali Yesus. Orang yang disebut Yesus itu. Saudara, orang yang tadinya buta ini kemungkinan besar dia pernah dengar soal Yesus. Siapa Yesus, apa yang dia lakukan, mujizat-mujizat yang dia lakukan, bahkan mungkin kontroversi yang terjadi di seputar kehidupan Yesus, saudara. Nah saudara, karena Yesus seakan menghilang begitu ya, dia menjawab, di mana Yesus? Tidak tahu, kata dia. Lalu orang-orang tetangganya dan masyarakat di sekitar membawa orang yang sudah melihat ini kepada pemuka agama Yahudi. Otoritas yang dianggap bisa menjelaskan, memberikan jawaban yang valid begitu ya, bagi peristiwa yang fenomenal dan ajaib ini. Namun saudara, perhatikan apa yang justru terjadi berikutnya. Saudara, melalui perbincangan begitu ya, dan mungkin kita bisa sebut pengadilan, tanya jawab antara orang yang sudah melihat ini dengan para pemuka agama Yahudi. Saudara perhatikan bahwa ada progres pengenalan orang ini akan Yesus. Tadinya dia menyebut orang yang disebut Yesus itu. Nanti kita akan perhatikan ada pengenalan yang jauh lebih mendalam, yang dibarengi dengan bagaimana dia mempertahankan siapa yang dia percaya, apa yang dia percaya, dan apa yang dia alami, saudara. Dan semua yang akan dia saksikan berfokus kepada siapa Yesus dan apa yang Yesus sudah lakukan di dalam kehidupannya. Dan kita akan melihat juga seiring makin bertambah jelas pengenalannya akan Yesus, hati orang-orang Farisi, pemuka agama Yahudi ini justru makin gelap. Saudara, dari pasal 9 ayat 15, ketika dia ditanya oleh pemuka Yahudi begitu ya, bagaimana kamu bisa sembuh? Siapa yang menyembuhkan kamu begitu ya? Dia memberikan jawaban yang sama dengan jawaban kepada tetangga-tetangganya. Yang disebut Yesus itu dia mengoleskan lumpur, membasuh, lalu aku membasuh diriku, sekarang aku bisa melihat. Dan saudara, apa respon dari para pemuka agama Yahudi itu, orang-orang Farisi itu? Mereka bertentangan satu sama lain. Ada di antara mereka berpikir, mana mungkin orang seperti Yesus itu melakukan mujizat seperti ini. Mencelikkan orang yang buta sejak lahir. Dia telah melanggar hari Sabat. Penyembuhan itu dilakukan di hari Sabat, saudara. Tapi ada beberapa di antara mereka juga berpikir, kalau orang ini tidak datang dari Allah, tidak mungkin dia bisa melakukan keajaiban seperti ini. Nah saudara, di tengah pertentangan yang ada, mereka sangat pusing begitu berdebat. Dan mungkin salah seorang di antara mereka akhirnya bilang, aduh pusing kami berdebat, sekarang kamu sudah melihat, kamu sudah disembuhkan, kamu jawab, apa katamu tentang Yesus itu? Nah saudara, perhatikan jawaban berikutnya dari orang yang telah melihat ini. Dia berkata bahwa Yesus adalah seorang nabi. Saudara, nabi adalah penyampai firman Tuhan. Perkataan Tuhan disampaikan dari mulutnya. Pembuat mujizat, pembawa tanda dari Allah. Saudara, mungkin melalui cerita turun-temurun di dalam keluarganya, orang yang telah melihat ini pernah mendengar figur-figur nabi. Musa, Elia, dan nabi-nabi lainnya, saudara. Nah saudara, jelas ini bikin para pemuka agama Yahudi makin tidak percaya. Mana mungkin orang seperti Yesus itu disebut nabi, disamakan dengan nabi-nabi yang kami percaya, yang kami pelajari ajarannya begitu ya. Kami gak percaya. Lalu mereka memanggil kedua orang tua dari orang yang telah melihat ini. Mungkin mereka pikir orang tuanya bisa memberikan jawaban yang lebih jelas dan tidak berbohong gitu ya. Namun saudara, ketika orang tuanya ditanya, mereka menjawab, betul ini anak kami. Kami tahu dia buta sejak lahir. Dan betul bahwa sekarang dia sudah melihat, tapi bagaimana dia bisa melihat? Kami nggak tahu. Siapa yang menyembuhkannya? Kami nggak tahu. Tanya sendiri deh sama dia. Dia sudah dewasa, dia bisa mempertahankan dirinya sendiri, menjawab untuk dirinya sendiri.
Saudara, para orang Farisi makin pusing dan akhirnya mereka memanggil kembali orang yang telah melihat ini untuk kedua kalinya. Mereka tidak puas dengan jawaban dari orang tuanya dan dia memanggil orang yang sudah melihat ini. Dan kali ini saudara, para pemuka agama Yahudi makin keras menekan orang ini saudara. Saudara, mereka berkata atau memerintah gitu ya, beri kemuliaan bagi Allah. Dengan kata lain, jangan berbohong. Kami tahu bahwa orang itu, Yesus, adalah orang berdosa. Saudara, sebuah kalimat perintah yang sekilas terlihat baik begitu ya. Beri kemuliaan bagi Allah, jangan berbohong gitu ya. Kelihatannya religius, tapi saudara sesungguhnya para Farisi ini sedang memaksa orang yang sudah melihat ini untuk berbohong. Untuk menceritakan apa yang tidak dia alami saudara. Nah saudara, jawaban dari orang ini kembali mencengangkan. Pasal 9 ayat 25, Yohanes mencatat, orang ini menjawab, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Namun satu hal yang aku tahu, one thing I know for sure, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. I was blind, but now I see. Saudara, kalau mungkin dia menjawab di konteks masa kini begitu ya. Saudara, ketika dia bersaksi tentang siapa Yesus, mungkin saudara dia sambil bernyanyi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Saudara, sebuah jawaban yang sangat mencengangkan, mengagetkan. Sebuah jawaban yang terus-menerus menyoroti siapa Yesus dan apa yang dia sudah lakukan bagi kehidupan orang yang tadinya buta ini. Nah, saudara, jawaban ini terus-menerus memukul ketidakpercayaan dari orang-orang Farisi. Sehingga kemudian mereka merespon dengan sangat heran, apa sih yang Yesus ini sudah lakukan padamu? Bagaimana kamu bisa melihat? Saudara, perhatikan pertanyaan dari orang-orang Farisi ini. Dan kalau kita mungkin menjadi orang yang sudah melihat ini, berkata, aduh bosan gue. Dengerin pertanyaan yang sama terus-menerus dari tetangga saya sampai orang-orang Farisi. Nah, saudara, tidak mengherankan dengan nada yang kesal begitu ya. Dia menjawab, aku sudah beritahu sejak tadi dan kamu tidak mendengarkannya. Apakah mungkin kamu mau menjadi murid Yesus? Kamu ngefans ya sama Yesus? Saudara, kalau kita mungkin juga jadi pemuka agama Yahudi, saudara, kita bisa tercengang, kesemarah begitu ya, dan tidak mengherankan. Jawaban mereka adalah, engkau mungkin mau ikut Yesus. Kami adalah muridnya Musa. Tentang Yesus kami nggak tahu. Tentang Musa kami tahu, kami baca apa yang dia tulis, kami pelajari apa yang diajarkan. Tapi tentang Yesus ini kami nggak tahu. Lalu saudara, pembicaraan ini, tanya jawab ini berlanjut lagi dengan sebuah pengenalan yang makin dalam akan Yesus. Yang disaksikan oleh orang yang sudah melihat ini. Dia terheran-heran saudara. Dia pikir sangat mengherankan, sangat mencengangkan, begitu membagongkan para pemuka agama Yahudi ini. Dari tadi saya sudah cerita dan saya sudah bilang, dia Yesus telah mencelikkan saya. Kamu gak tahu dari mana. Tapi dia bilang, kita harusnya tahu. Dia berkata, saya yang buta tahu, saya yang pengemis ini tahu, kamu apalagi. Pemuka agama harusnya tahu bahwa Allah tidak akan mendengarkan orang-orang berdosa. Setiap orang yang saleh, setiap orang yang menyembah Allah dan melakukan kehendaknya, dialah yang didengarnya. Dan dari dulu, dia menceritakan fakta, dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang mencelikkan mata orang yang buta sejak lahir. Jikalau orang itu, Yesus, tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain saudara, orang ini tahu betul Yesus adalah pribadi yang datang dari Allah. Saudara, sebuah ironi, ketika orang yang melihat ini semakin ditekan, semakin diperingatkan dengan keras, dia justru mengenal Yesus dengan lebih jelas, lebih dalam. Dan di saat yang sama, kesaksiannya tentang Yesus mengungkapkan betapa gelapnya pikiran dan hati dari orang-orang Farisi waktu itu. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang betul-betul tidak mau tahu, tidak mau kenal siapa Yesus.
Dengan hati yang keras, pikiran mereka yang gelap, emosi mereka yang meledak-ledak. Akhirnya mereka memberikan jawaban yang paling keras. Engkau ini lahir dari dosa dan engkau hendak mengajar kami. Keluar engkau. Yohanes mencatat, lalu mereka mengusir dia keluar. Saudara, kelihatannya nasibnya tragis begitu ya. Tadinya dia buta sejak lahir, dia pengen melihat, sudah melihat. Kok akhirnya yang dia hadapi adalah pertentangan, tanya jawab yang keras, dia ditekan dan akhirnya dia usir keluar dari tempat ibadahnya dan dari komunitas agamanya. Tapi saudara, kita melihat bahwa kisah ini belum berakhir. Sayangnya begitu ya. Kisah ini tidak berakhir dengan tragis, saudara. Yesus datang kembali dan membuat sebuah komedi di tengah tragedi yang dialami oleh orang yang sudah melihat ini. Dia mulai dengan menjumpai kembali orang ini. Yohanes 9 ayat 35 mencatat, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu, menjumpai dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Saudara, John Chrysostom memahami adegan ini dengan sangat indah ketika dia berkata, the Jews cast him out from the temple and the Lord of the temple found him. Para pemuka agama Yahudi mengusir orang yang sudah melihat ini dari bait Allah. Tetapi Yesus yang adalah bait Allah itu sendiri, Tuhan atas bait Allah, menjumpainya. Orang yang sudah melihat ini dipisahkan oleh Yesus dari kelompok orang-orang yang toksik dan dijumpai oleh sang sumber kebenaran, the fountain of salvation. Saudara, apa yang Yesus lakukan kepadanya? Bukankah ini bukti dari salah satu ucapan bahagia Yesus? Lukas 6 ayat 22 dan 23 mencatat, berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, mengucilkan kamu, mencela kamu, menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan melompat-lompatlah karena sesungguhnya upahmu besar di surga. Sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Saudara, Yesus tidak pernah meninggalkan panggung Injilnya. Dia pun tidak meninggalkan orang yang sudah melihat ini, yang dia sembuhkan. Dan ketika orang ini diadili pun, pusat pembicaranya adalah tentang siapa Yesus dan apa yang sudah dia lakukan. Dan ketika Yesus kembali menjumpai orang ini, dia membawa upah yang paling indah bagi orang ini. Ketika orang ini ditanya, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Dia menjawab, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau telah melihat dia dan dialah yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara, kalimat jawaban Tuhan Yesus ini bisa kita pahami demikian. Tuhan Yesus berkata, kamu pernah berjumpa denganku. Dan sekarang kamu berjumpa lagi denganku di dalam momen yang jauh lebih indah. Kamu berjumpa dengan aku yang waktu itu menyembuhkan kamu dan sekarang sedang berbincang-bincang dengan kamu. Saudara, tidak ada respon yang lebih tepat selain menyembah dan percaya pada Yesus. Dan itulah yang orang ini lakukan. Dan saya mencoba membayangkan suasana ketika orang ini menyembah Yesus, menyatakan imannya kepada Yesus. Saudara, mungkin dia sambil bersenandung. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Terang dunia, engkau sudah datang mengalahkan kegelapan hatiku. Bukalah mata hatiku supaya aku boleh melihat engkau. Saudara, sebuah perjumpaan yang sangat luar biasa dan senada dengan apa yang Daud katakan di dalam Mazmur 119 ayat 130. Ketika firman Tuhan tersingkap, firman itu memberi terang, memberi pengertian, pengenalan kepada orang-orang yang tidak berpengalaman, orang-orang yang sederhana, tapi orang-orang yang juga mau membuka dirinya untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, bukankah itu yang terjadi kepada orang ini? Dia orang yang sangat sederhana, the simple one, pengemis, buta sejak lahir. Tapi dengan hatinya yang sederhana, dia mau menerima terang firman itu. Dia membiarkan hatinya, hidupnya diterangi oleh pengenalan akan Allah melalui kesembuhan yang Tuhan Yesus berikan.
Nah, saudara, tidak ada sikap hati yang paling tepat di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga di hadapan Tuhan. Selain ketika kita berhadapan dengan Dia, orang ini berhadapan dengan Dia. Dengan hati yang sederhana. Hati yang tahu betapa gelapnya hidup saya. Dan saya sangat membutuhkan terang dari Kristus. Nah, saudara, Tuhan Yesus menutup panggung Injilnya dengan dua kesimpulan yang secara ironis direspon oleh orang-orang Farisi yang waktu itu ada di dekat Tuhan Yesus dan orang yang sudah melihat ini. Saudara, pasal 9 ayat 39 sampai 41 berkata, lalu kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya mereka yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah kami juga buta? Kami enggak buta kan Yesus, kami baik-baik aja kan. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berbuat dosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Saudara ingat Yohanes 9 diawali dengan masalah kebutaan fisik. Dan bagaimana pekerjaan Allah dinyatakan melalui orang yang buta sejak lahir ini. Namun saudara, Yohanes 9 diakhiri dengan kesimpulan untuk masalah yang jauh lebih dalam dari sekedar kebutaan fisik. Yaitu kebutaan rohani, spiritual blindness. Kesimpulan dari Yesus yang juga menyatakan bagaimana Yesus melakukan pekerjaan Allah yang memiliki dua dampak bagi manusia. Yang pertama, pekerjaan Yesus menyadarkan hati yang membutuhkan untuk diterangi oleh Allah. Diterangi oleh terang Kristus. Namun juga saudara, ada hati yang berpikir mereka baik-baik saja. Mereka melihat kami gak buta kan. Hidup kami fine-fine aja kok begitu ya. Dan hati seperti ini akan menjadi semakin buta, semakin gelap karena dosa. Saudara, pekerjaan Allah yang Yesus lakukan menyatakan penghakiman yang sangat adil, sangat fair. Karena ada anugerah Allah bagi orang yang menyadari kegelapan hatinya dan membutuhkan terang Kristus. Tapi ada penghukuman bagi orang yang menolak terang Kristus, orang yang menyukai kegelapan. Karena saudara, itulah yang Tuhan Yesus sudah katakan. Di dalam Yohanes 3 ayat 19 sampai 21 dia berkata, inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang, tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Kesimpulan Tuhan Yesus begitu tajam dan seharusnya membuat setiap kita di masa kini bertanya di dalam hati kita, apakah saya sedang menyukai kegelapan dibandingkan terang Tuhan? Bagaimana sikap hati saya terhadap terang Kristus yang telah datang dan tidak mungkin saya hindari? Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak kita melihat dua figur berikut ini. Saudara, saya kira kita harusnya kenal begitu ya dengan dua figur ini. Yang sebelah kiri dari dunia maya begitu ya, dari cerita, dari komik, dari film. Yang sebelah kanan dari dunia real begitu ya. Saudara, yang sebelah kiri adalah Matt Murdock atau kita kenal dengan nama superhero-nya begitu ya, Daredevil. Dia buta karena sebuah kecelakaan, terkena cairan kimia begitu ya, tapi karena kebutaannya itu dia malah punya kekuatan super sekalipun dia buta begitu ya. Dia menjadi pengacara yang hebat, sekaligus superhero yang hebat begitu ya. Nah saudara, kondisi yang sama dialami oleh seorang bernama Putri Aryani. Seorang penyanyi saudara yang belakangan sangat terkenal karena dia mengikuti ajang kompetisi nyanyi internasional begitu ya. Suaranya sangat bagus, bisa bermain musik juga. Dan saudara, di sebuah event dia berkata, aku tidak akan menyerah karena aku tahu aku tidak terkalahkan. Invincible. Dan bukan buta, invisible. Aku mampu, aku kuat, aku berani, aku spektakuler. Nah saudara, dia juga di dalam sebuah kesempatan pernah berkata, tantangan terbesarku adalah orang-orang melihat aku hanya sebagai orang buta, bukan musisi. Tetapi ketika aku bernyanyi, aku merasa seperti seorang superstar. Sekalipun aku buta, aku punya potensi untuk bisa menaikkan harga diriku, begitu sepertinya saudara. Saudara, saya bukan mau membicarakan kehidupan dari kedua figur ini begitu ya, Daredevil, Matt Murdock begitu, dan juga dari Putri Aryani. Tapi saudara, saya mau memakai kondisi hidup mereka yang buta ini, sebagai analogi, contoh
bagaimana sikap hati kita merespon akan kegelapan hati kita. Saudara, apakah kita pernah berpikir menjadi seseorang yang seperti ini? Saya buta, tapi saya masih bisa peka kok dengan keadaan sekitar. Saya masih punya potensi untuk menjadi orang baik, begitu ya. Saudara, mungkin kita pernah berkata, saya manusia berdosa sih. Hati saya buta, kehidupan saya gelap, begitu ya. Tapi lihat, saya masih bisa peka, berbuat baik sama orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang ada di sekitar saya. Tetangga saya aja saya bantu, semuanya satu deret, begitu ya. Walaupun saya nggak kenal Yesus, hidup saya masih fine-fine aja. Buktinya saya kaya, bisnis saya lancar, saya bisa menghalalkan segala cara untuk hidup yang baik. Atau saudara, kita mungkin juga pernah berpikir, ya saya tahu sih sedikit-sedikit tentang Yesus begitu ya. Keluarga saya keluarga Kristen, saya lahir dari keluarga Kristen. Tapi kekristenan, memilih Yesus itu hanya sebuah pilihan agama bagi saya. Urusan moral saya, urusan bisnis saya, pekerjaan saya, kehidupan saya pribadi, semua adalah urusan saya. My life, my business. Gak ada urusannya sama Yesus. Saudara sadarlah bahwa ketika kita berpikir seperti ini, maka dunia dan iblis sedang mengajar kita, saudara. Saudara, dunia dan iblis akan terus-menerus membutakan kita dengan konsep hidup sebab akibat. Ketika kita berhadapan dengan dosa kita, kesalahan kita, penderitaan kita, pergumulan kita, dan mereka, dunia dan iblis akan menjadikan semua itu tentang kita. Semua tentang saya, dan saya. Saudara, ketika kita mungkin pernah berpikir, pernikahan saya hampir gagal, keluarga saya berantakan. Kita mulai berpikir, salah siapa ini? Salah saya, salah pasangan saya, salah orang tua saya yang ngejodohin saya, atau salah siapa? Kalau gitu saya harus memperbaiki ini semua kegagalan dalam keluarga saya dengan cara saya, untuk tujuan saya, untuk kebaikan saya. Atau mungkin saudara kita pernah berpikir bahwa hidup kita adalah hidup yang selalu diremehkan orang, tidak dihargai orang. Salah siapa saya diginiin? Apa yang harus saya lakukan supaya harkat martabat hidup saya, harga diri saya bisa diangkat di hadapan orang lain dan saya bisa dihargai oleh orang lain. Semua adalah tentang saya, dan saya. Dan mungkin kita pernah berpikir, saudara-saudara yang mungkin masih muda, saudara berpikir, aduh gak ada masa depan deh hidup saya. Kuliah gak beres-beres, kerjaan gak beres, aku adiksi, pornografi, seks bebas, narkoba. Siapa yang salah dari semua ini? Apakah saya? Oke, saya harus memperbaiki ini semua supaya saya bisa punya masa depan yang lebih baik. Semua adalah tentang saya, dan saya. Saudara, setiap usaha kita untuk menyelesaikan semua kegelapan di dalam hidup kita hanya akan berakhir dengan 3 hal. Jalan buntu, dan jalan buntu. Kegelapan, dan kegelapan. Saudara, yang perlu kita lakukan adalah menerima kabar baik dari Yesus. Saudara, Yesus mengundang kita untuk menyadari kebutuhan kita akan Dia. Betapa gelapnya hati kita dan kita membutuhkan terangnya. Dan hidup yang sudah diterangi oleh Tuhan itu bukan lagi tentang kita. Tapi tentang tujuan Allah yang dikerjakan. Pekerjaan Allah yang dikerjakan melalui kehidupan kita. Bahkan melalui kegelapan yang paling kelam di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita merasa saya rendah diri, saya gak dihargain orang. Saudara, dengarlah, sadarilah ada kabar baik yang Allah berikan bagi kita. Ketika Allah yang adalah Bapa kita itu berkata, kau adalah anakku yang begitu berharga. Aku menebusmu, ayo bangkit lagi. Percayalah lagi pada rencanaku, kata Tuhan. Aku telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah. Ketika kita mungkin merasa keluarga kita berantakan, pernikahan kita berujung pada kegagalan, saudara sadarilah kita butuh diterangi oleh kasih Kristus. Ketika Yesus berkata, ingat lagi akan kasihku. Jangan lagi mencari kasih, memenuhi tangki kasihmu dengan kasih yang egois yang dunia ini berikan. Tapi penuhi lagi tangki kasihmu itu dengan kasihku, kata Yesus. Kasih yang rela berkorban dan mendamaikan engkau dengan Bapa di surga. Saudara, ini adalah disiplin hati, disiplin rohani. Tidak bisa kita lakukan hanya satu kali di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus lakukan terus-menerus menyadari kebutuhan hati kita akan terang Kristus. Tapi saudara jangan lupa,
dunia ini akan terus-menerus menekan kita dan menyinari kita dengan spotlight-nya sendiri. Saudara, spotlight dunia tidak pernah akan mencelikan kita, tapi justru membuat kita semakin gelap, semakin buta. Spotlight yang dunia ini berikan seakan-akan berkata, aduh hidup kamu sudah nyaman kok, baik-baik saja. Kamu tidak terlalu perlu Yesus, jadi Kristen gak apa-apa. Tapi jangan terlalu susah lah, tidak perlu jadi murid. Yang penting ada tertulis Kristen di KTP begitu ya. Kamu ke gereja tiap minggu, tidak perlulah ikut kelompok kecil, tidak perlu bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup sudah nyaman, ngapain dibuat susah? Saudara, spotlight dunia menawarkan hal yang demikian. Membuat kita puas dengan kenyamanan hidup kita. Dan di saat yang sama, ini adalah hal yang sangat berbahaya saudara. Kita tidak sedang baik-baik saja. Spotlight yang dunia berikan, terang yang dunia berikan, membuat kita berfokus hanya kepada saya, dan saya. Tujuan saya, cara saya, bagaimana saya menyelesaikan segala hal yang berantakan di dalam kehidupan ini. Tapi saudara-saudara, ketika spotlight dunia pada akhirnya akan padam, saudara, Yesus kembali mengundang kita. Lihatlah kepada salibku, kata Yesus. Seperti sebuah nyanyian saudara yang berkata, di salib, ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan, ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Saudara, terang Tuhan tidak menawarkan terang yang fana. Ketika dunia ini berusaha mengalihkan pandangan kita dari terang Kristus dan memberikan spotlight yang membuat hidup kita nyaman. Terang Kristus membuat kita mengetahui betapa gelapnya hidup kita dan betapa kita membutuhkan Dia. Dan saudara, terang ini tidak hanya memberikan kita rasa puas. Ketika kita menerima terang Kristus, hati kita yang menerima terang Kristus, itu bukan akhir dari segala-galanya. Saudara, terang salib Yesus mengutus kita ke tengah dunia untuk melihat betapa gelapnya dunia yang ada di sekitar kita. Dan saudara, terang Kristus mengajak kita untuk memandang. Mari memandang kegelapan dari hati yang belum percaya pada Yesus. Mungkin mereka ada di sebelah rumah kita, sebelah apartemen kita, ada di kota kita. Mungkin mereka tinggal di desa, mungkin mereka adalah orang-orang di suku-suku yang tidak pernah kita jangkau. Terang Kristus mengajak kita juga memandang dengan belas kasih kepada negara-negara yang terus-menerus berperang, berpolitik demi kepentingan mereka. Terang Kristus mengajak kita untuk memandang kepada gereja Tuhan yang mungkin sedang tidak fokus untuk mengajarkan apa yang Injil beritakan, untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Terang Kristus mengajak kita untuk memandang kepada keluarga kita yang belum percaya, kepada teman-teman sepelayanan kita mungkin, yang selama ini berpikir, kenal Yesus, saya sudah kenal Yesus, hidup saya baik-baik saja, tapi dia terus-menerus ada di dalam kegelapan. Terang Kristus mengajak kita untuk memandang kepada kegelapan dunia ini dan merelakan hati kita dan diri kita untuk diutus apapun harganya, berapapun yang harus kita bayar, apapun penolakannya. Sehingga saudara, setiap hati yang masih dalam kegelapan itu, mereka tahu, mereka membutuhkan terang Yesus. Dan mari kita Grace Life sebagai gereja Tuhan, mari kita membagikan terang itu, sehingga mereka pun, jiwa-jiwa itu dapat berkata, satu hal yang kami tahu, dulu kami buta, sekarang kami melihat. I was blind, but now I see. Mari kita berdoa saudara. Saudara, mari dalam waktu teduh kita bersama dengan Tuhan, kita merespon kepada kebenaran firman Tuhan melalui dua refleksi dan undangan dari Tuhan. Saudara, yang pertama, mari buka hati kita, buka hatimu dan biarkan terang Kristus mengusir semua kegelapan hatimu. Membawa kita memandang kepada terang salibnya. Kalau mungkin selama ini kita merasa, aduh, saya ikut Tuhan tidak perlu sepenuh hati. Ada kegelapan, kenikmatan kehidupan ini yang saya ingin simpan. Saya nggak mau Tuhan menyinarinya. Saya nggak mau Tuhan menemukannya. Saudara, inilah saatnya untuk kita memohon ampun di hadapan Tuhan. Dan membiarkan Tuhan menyinari lagi kegelapan hati kita.
Sehingga betul-betul tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan tidak ada satu bagian pun dalam hidup kita yang tidak ditebus oleh Tuhan. Nah saudara, yang kedua, apa komitmen kita untuk membagikan terang Kristus di tengah dunia ini? Saudara, mungkin di tengah keluargamu ada anggota keluarga yang belum percaya. Mari doakan mereka, doakan dia saat ini. Dan tidak hanya doakan dia, doakan dirimu untuk boleh diutus Tuhan membagikan terang Tuhan bagi kegelapan hidup mereka. Mungkin mereka sudah puluhan tahun mengeraskan hati tidak mau menerima terang Kristus. Tapi kini saatnya engkau diutus membagikan terang itu kepada mereka. Mungkin orang yang Tuhan tempatkan kepada hidupmu, ada rekan kerjamu, atau rekan sepelayananmu. Mereka yang merasa hidup mereka baik-baik saja. Mereka sudah Kristen mungkin, tapi mereka tidak pernah mau bertumbuh. Mereka tidak pernah mau mematikan dosa mereka di hadapan Tuhan. Sudah pergilah kepada mereka. Relakan hatimu untuk diutus Tuhan ke tengah hidup mereka. Dan bagikan terang Injil Tuhan. Ada kabar baik bagi mereka. Atau mungkin saudara ada orang-orang asing yang kita gak pernah ketemu. Tapi Tuhan menemukan, menjumpakan mereka, dia kepada kita. Saudara, layani mereka. Mungkin mereka adalah orang-orang yang jarang kita temui. Tiba-tiba mungkin kita temui di pasar, di mall, dimanapun. Tapi bukan kebetulan ketika Tuhan mengirimkan orang-orang asing ini ke tengah kehidupan kita. Bagikan terang itu di tengah kegelapan hidup mereka. Sehingga mereka juga bisa berkata sama seperti kita. Saya dulu buta dan sekarang saya dapat melihat. Mari datang kepada Tuhan dan merespon kepada firman-Nya. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama dan mari kita berdoa. Tuhan, kami membuka diri kami seutuhnya di hadapan Engkau. Terangi lagi hati kami, Tuhan. Segala kegelapan yang selama ini mungkin kami nikmati, kami simpan, Tuhan usir semuanya, hancurkan semuanya. Yang biar hidup kami adalah hidup yang sungguh hanya diterangi oleh kebenaran Kristus, oleh Engkau sendiri ya Tuhan. Nah saudara, Tuhan jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang puas dengan status kami sebagai orang-orang Kristen. Tuhan, dengan terang yang sudah Tuhan berikan kepada kami, utus kami Tuhan ke tengah dunia ini. Dunia yang gelap ini sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Dan Tuhan utus kami, biar kami boleh membagikan terang Injil-Mu kepada hati dan jiwa yang masih di dalam gelap. Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.